Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Baijuri fi kitabih al-musamma Tahqiqul Maqam ala kifayatil awam fi ilmil kalam nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Al-alim al-allamah Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya yang berjudul Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam, yakni kitab dalam bidang ilmu tauhid, menerangkan wa minal jaizi alaihi ta'ala irsalu jami'ir rusul fa irsaluhu ta'ala lahum alaihim afdalus salati wassalam bifadlihi la bitariqil wujub li'annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'un kama marra. Dan di antara yang jaiz, yang boleh bagi Allah Ta'ala, jadi ada sifat-sifat wajib bagi Allah, ada sifat-sifat mustahil, dan ada yang jaiz. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah kebalikannya ada 20, kemudian yang jaiz ada 1. Wa minal jaiz alaihi ta'ala, dan diantara yang boleh bagi Allah Ta'ala menurut ahlus sunnah wal jamaah, yakni menurut pendapat ahlus sunnah wal jamaah, adalah mengutus jami'ir rasul, mengutus semua rasul. Fa irsaluhu ta'ala lahum, dan Allah mengutus mereka alaihi wassalatu wassalam bifadlihi, semata-mata karena anugerah Allah. Allah Ta'ala mengutus para anbiya dan para rasul semata-mata anugerah dari Allah Ta'ala. La bitariqil wujub, tidak wajib bagi Allah mengutus para rasul kepada hamba-hambanya. Karena Allah Ta'ala, karena bagi Allah Ta'ala tidak wajib sesuatu apapun, sebagaimana penjelasan terdahulu, yakni di awal-awal. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna afdalal mahluqat 'alal itlaq, dan di antara yang wajib diyakini, yang wajib dipercaya, yang wajib diiktiqadkan, bahwa makhluk yang paling utama secara mutlak Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ahli baitihi ajma'in. Wa yalihi sallallahu alaihi wasallam, dan menyusul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah keutamaan di antara makhluk baqiyatu ulil azmi,
yakni para anbiya, para nabi, para rasul yang ulul azmi. Ya. Siapa mereka? Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, kemudian ya. Kemudian Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh, kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wahum, mereka semua ini fil afdaliyah ala hadzal tertib, ya. Dan mereka itu dalam masalah keutamaan sesuai dengan tertibnya. Di antara mereka siapa dia paling utama? Rasulullah. Kemudian disebutkan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh. Nah, di antara selain Rasulullah, antara Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, yang paling utama di antara mereka ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Wa qanuhum khamsatun. Nah, nabi-nabi yang ulul azmi itu ada 5, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 4 nabi yang disebutkan setelahnya. Huwa sahih. Inilah pendapat yang benar, ya. Begitu. Jadi dalam penjelasan pada malam hari ini disebutkan di antara yang jaiz bagi Allah Ta'ala, ya. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala, ya. Mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang mungkin, yang boleh ada, boleh tidak, ya. Bukan termasuk yang wajib akal atau mustahil akal. Nah, di antaranya adalah yang jaiz bagi Allah Ta'ala adalah mengutus seluruh para rasul, ya. Nah, kemudian apakah Allah Ta'ala wajib mengutus para rasul? Tidak wajib. Itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendapat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Waalaikumsalam. Mengapa demikian? Disebutkan wa khalafatul Mu'tazilah fa aujabuhu alaihi ta'ala li'annahu huwal aslah, ya. Jadi berbeda pendapat dengan aliran yang ada di dalam sejarah Islam, yakni kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini aliran sesat, ya. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa wajib bagi Allah Ta'ala untuk mengutus para rasul, wajib bagi Allah, begitu, ya. Dan pendapat mereka ini dibangun atas kaedah yang mereka miliki, wujubus shalah wal aslah alaihi ta'ala, bahwa Allah Ta'ala wajib melakukan yang baik dan yang lebih baik, begitu, ya. Itu pendapat daripada Mu'tazilah dan itu sesat, tidak benar, ya. Waalaikumsalam. Wa khalafat aidan al-barahimah. Begitu pula berbeda pendapat dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waalaikumsalam. Ya. Berbeda pendapat dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-barahimah. Ada kaum barahimah namanya. Fagalu bistihalatihi. Nah, kalau barahimah ini kebalikan daripada kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mewajibkan Allah Ta'ala mengutus para rasul. Wajib, gitu. Karena mereka punya kaidah dalam aliran mereka ini bahwa wajib bagi Allah melakukan suatu kebaikan dan sesuatu yang lebih baik, begitu, ya. Kemudian kaum barahimah sebalikan daripada Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa mustahil Allah Ta'ala mengutus para rasul, begitu, ya. Kalau kaum barahimah tadi itu dia mengatakan nggak butuh Allah mengutus para rasul tuh, nggak perlu, gitu, ya. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa termasuk, ya, yang jaiz bagi Allah Ta'ala mengutus para rasul, dan Allah Ta'ala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam semata-mata anugerah dari Allah Ta'ala, bukan karena suatu kewajiban bagi Allah untuk mengutus para rasul, ya. Karena bagi Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala, nggak ada, ya. Wa mimma yajibu. Nah, kemudian yang kedua, yang diantara hal-hal yang wajib kita i'tiqadkan, ya, kita imani bahwa makhluk
yang paling utama secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wayalihi, yang kemudian yang selanjutnya, siapa lagi makhluk yang paling utama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yakni para anbiya yang ulul azmi, ya. Yakni selain ada 5 yang Nabi ulul azmi itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ya. Gitu. Setelah kemudian di antara yang ulul azmi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling utama? Adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inilah pendapat yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waqila, namun ada pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yang mengatakan ulul azmi itu aksar min dzalik, bahwa nabi yang ulul azmi itu lebih dari 5. Begitu, ya. Menurut pendapat, ya. Wa yali ulil azmi fil afdaliyah baqiyatur rusul. Kemudian setelah makhluk yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para anbiya yang ulul azmi, kemudian setelah itu secara keutamaan adalah para rasul yang lainnya, ya. Makhluk-makhluk Allah yang paling utama. Tsumma baqiyatul anbiya. Kemudian baru nabi-nabi yang lain, ya. Jadi pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh para rasul yang ulul azmi. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, ya. Kemudian setelah mereka ulul azmi ini, yang paling utama makhluk Allah adalah para rasul yang lainnya. Para rasul sudah pasti nabi, ya. Setelah para rasul, kemudian baqiyatul anbiya. Kemudian para nabi-nabi yang bukan rasul, ya. Karena para rasul yang lainnya itu dikatakan hum fil afdhaliyah laysa sawa, ya, bal mutafawituna fi ma bainahum 'inda Allah taala. Nah, setelah mereka barulah al-malaikah, thumma al-malaikah. Ya, ini kita singkat aja, nanti kita masuk kepada nasab daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu, dan wajib ayataqida, ya, beriktikad, meyakini, membenarkan, mengimani, ya, annallaha ta'ala ayyadahum bil mu'jizat, memperkuat mereka, ya, sebagai bukti dengan memberikan mereka mukjizat, ya. Wa tassa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatimur rusul, ya. Dan khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau menjadi penutup para rasul, ya, kelebihannya Rasulullah. Gitu. Wa bi anna syar'ahu la yunsahu, ya. Dan sesungguhnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yunsah, tidak terhapus hatta yanqadhiya zaman, sampai berakhirnya zaman waktu. Wa Isa alaihi salatu wassalam, nah Nabi Allah Isa kan masih hidup, nanti di akhir zaman akan turun. Bagaimana ini pengertiannya? Dijelaskan di sini. Nabi Allah Isa alaihissalam ba'da nuzulihi, setelah turun, ya, diturunkan Allah dari langit ke muka bumi, yahkum, berhukum bisyar'i nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa atau memutuskan dengan syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Gitu. Bahkan menurut pendapat dikatakan ya'khudhu minal Qur'an was sunnah, ya. Nabi Allah Isa nanti dia akan berhukum dengan mengambil daripada Al-Qur'an dan hadis. Menurut pendapat yang lain di sini dijelaskan nih, tapi kita nggak panjang, ya, bahwa ketika beliau turun pergi menuju kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ta'allamu, kemudian
belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Menurut satu pendapat ya. Wa mimma yajibu, dan di antara hal-hal yang wajib diiktiqadkan, anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul qurun ya, seutama-utamanya masa zaman ya. Karena dalam satu hadis disebutkan khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum ya. Yang artinya sebaik-baik masa adalah masaku ya, yakni masanya Rasulullah mendidik para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang selanjutnya yakni para tabi'in ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in. Kemudian setelah itu at-tabi'una lahum, orang-orang yang mengikuti mereka yakni para sahabat ya. Jadi kita wajib beriktikad bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul qurun, adalah masa-masa terbaik ya. Masa terbaik Islam. Tabi'un lahum, kemudian masanya para tabi'in, orang-orang yang belajar dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atba'ut tabi'in, kemudian tabi'in ya, orang yang ikut dengan para tabi'in. Para tabi'in ini orang yang ngaji sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu ya. Kalau yang tabi'in yang ngaji dengan orang yang ketemu sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa mereka disebut seperti itu? Karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masa adalah masaku. Ya. Ya, ini masanya Rasulullah dengan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang selanjutnya. Ya. Yakni para tabi'in dengan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tabi'in, begitu. Kesaksian daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah masa-masa apa namanya? Masa-masa terbaik Islam, ya. Wa afdalus sahabah, dan seutama-utamanya sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kemudian disusul fa Umar, Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disusul dengan Sayyidina Utsman, fa Aliun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ala hadzal tertib, sesuai dengan tertib ini. Lakin qala al-Alqami, tapi ada seorang ulama ya, Syekh al-Alqami, beliau menyebutkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra wa akhuha Sayyidina Ibrahim, dan saudara laki-lakinya Ibrahim yang wafat masih kecil, afdhalu minas sahabah, lebih utama daripada para sahabat alal itlaq, selama mutlak, hatta minal khulafa'il arba'ah ya, walaupun dibandingkan dengan khalifah yang 4 ya. Wa kana Sayyidina Malik, dan adalah Sayyidina Malik berkata, yakni Imam Malik ya, berkata, la ufaddilu ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Aku tidak mengutamakan ya siapapun ya di atas potongan daging daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Wa hadha huwa alladhi yajibu i'tiqaduh, dan inilah pendapat yang wajib diyakini, diiktikadkan. Wa nalqallaha alaihi insyaallah taala, dan kami menghadap Allah nanti di yaumul qiyamah insyaallah dengan pendapat seperti ini. Ya. Jadi Tahqiqul Maqam ini karya daripada Syekh Al-Imam Al-Bajuri. Beliau mensyarahkan kitab tauhid yang berjudul namanya Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam, karya daripada Syekh Muhammad Al-Fadhali ya, ulama Mesir zaman dahulu. Wa mimma yajibu i'tiqaduh aidan, dan di antara yang wajib diyakini ya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida di Makkah, lahir di kota Makkah. Jangan sampai kita enggak tahu ya. Rasulullah di mana?
Jangan sampai. Ya. Wa tuwfiya fil Madinah, dan wafat di kota Madinah, ya. Wa yajibu 'alal aba, ini orang-orang tua ya yang sudah punya anak, wajib atas orang-orang tua yu'allimu auladahum dzalika, mengajarkan anak-anaknya tentang hal ini. Gala Al-Ajhuri, ya. Al-Ajhuri seorang ulama, jadi Asy-Syaikh Muhammad Al-Fadhali mengutip keterangan daripada Al-Imam Al-Ajhuri, wa yajibu 'ala syakhsi, ya, wajib atas seseorang ya'rifa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, ya, mengetahui nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, dari arah ayahnya. Tapi ulama memang berbeda pendapat mengenai masalah wajib, ya, mengetahui nasab daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi ayahnya, ya. Wa min jihati ummi, dan juga dari nasab dari jalur ibunya, ya. Kemudian wa yanbaghi ay ya'rifa kullu syakhsin iddata auladihi sallallahu alaihi wasallam wa tartibah fil wiladah. Nah, di sini kata-katanya yang bagi seyogyanya, sebaiknya, ya, setiap orang mengetahui jumlah anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan urutan kelahirannya, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya yang bagi li syakhsi, sebaiknya bagi seseorang ayya'rifa, mengetahui sadatihi, ya, pemimpin-pemimpin mereka, ya. Wahum sadatul ummah, mereka adalah pemimpin-pemimpin umat. Begitu. Lakin akan tetapi lam yusarrihu fima ra'aitu biwujud dzalika aw nadbihi. Akan tetapi para ulama ini tidak tegas, ya, tidak terang-terangan, tidak menegaskan, ya, kewajiban, apakah diwajibkan atau disunnahkan mengetahui jumlah bilangan anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tahu bagus, gitu, ya. Nah, sekarang kita sebutkan wa auladu sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Anak-anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 7. Mau diingat-ingat nih, ya. Salah satu dzukurun, 3 orang laki-laki. Arba'un inathun ala sahih, 4 wanita menurut pendapat yang sahih. Wa tartibuhum, dan tertib mereka dalam kelahiran. Yang pertama, ya, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim, anaknya Rasulullah, namanya Qasim, ya. Wa huwa awwalu auladihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Sayyidina Qasim ini adalah anak pertama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-laki, ya. Makanya Rasulullah kunyahnya adalah Abul Qasim, kunyahnya, ya, Abul Qasim. Nah, umurnya Sayyidina Qasim ini hanya 2 tahun, kemudian wafat, ya. Paling tua anaknya Rasulullah itu. Tsumma Zainab, ya. Kemudian perempuan Zainab. Fahiya ba'dal Qasim fil wiladah, setelah Sayyidina Qasim, ya. Gitu. Nah, kalau Zainab ini adrakatil Islam, ya, mendapati Rasulullah diutus sebagai nabi, mendapati zaman keislaman, wahajarat, dan juga hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini, Siti Zainab ini adalah anak perempuan yang paling tua menurut pendapat yang paling sahih, ya. Waalaikumsalam. Tsumma Ruqayyah, kemudian Ruqayyah, ya, ketiga.
perempuan lagi. Jadi yang kedua, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Tsumma Fatimah, kemudian Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling terkenal ini, ya. Tsumma Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum, ya. Udah 5 kan? Udah 5, kan anaknya Rasulullah ada 7. Ini sudah disebutkan 5. Yang perempuan udah disebut semua. Tsumma Abdullah, kemudian Abdullah, ya. Wa huwa al-mulaqab bit-thayyib wat-tahir. Nah, Abdullah ini anaknya Rasulullah ini yang digelari, yang dijuluki at-thayyib. Thayyib itu yang baik gitu kan. At-tahir yang suci. Fahuma laqabani li Abdullah. Keduanya ini, thayyib dan tahir itu adalah laqab, julukan bagi Abdullah, bagi Sayyidina Abdullah, ya. Karena ada ulama yang berpendapat anak Rasulullah itu ada sekian, ya, 7 tambah 2 9. Bahwa ada namanya thayyib, ada yang namanya tahir. Padahal thayyib dan tahir ini adalah julukan bagi Sayyidina Abdullah, ya. Nah, kemudian yang kita sebutkan ini sudah berapa tadi? Udah 6 ya? 6. Ada 6 kan? Wa kulluhum min sayyidatina Khadijah. Semuanya dari Siti Khadijah, ya. Min sayyidatina Khadijah. Nah, Sayyidatuna Khadijah ini awwalu imra'atin tazawwaja biha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yatazawwaj ghairu hatta matat. Dan Rasulullah tidak menikah dengan wanita lain sampai wafatnya Sayyidatuna Khadijah, ya. Nah, sekarang ulama beda pendapat. Ikhtalafa hal hiya afdal atau Aisyah. Ulama beda pendapat, lebih afdal mana? Antara Sayyidatuna, dua-duanya afdol, ummahatul mukminin, cuman lebih afdol mana, ya kan? Apakah lebih utama Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Aisyah? Su'ila Dawud, kemudian seorang ulama Dawud ditanya, ayyuhuma afdol? Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Nah, Imam Dawud ini mungkin Imam Dawud al-Zahiri kali kalau tidak salah, ya. Menjawab, Sayyidatuna Aisyah aqra'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salama min Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, menyampaikan salam malaikat Jibril, ya, kepada Siti Aisyah, ya. Adapun Siti Khadijah, malaikat Jibril menyampaikan salam Allah taala kepada Siti Khadijah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi fahyal afdal, Sayyidatuna Khadijah afdal, kan dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu, ya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, faman afdal Khadijah atau Fatimah? Siapa yang lebih utama, Sayyidatuna Khadijah atau anaknya Sayyidatuna Fatimah? Ulama menjawab semuanya seperti Imam Malik tadi, semuanya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatu bud'atun minni. Fatimah adalah gumpalan daging diriku, katanya Rasulullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, fala u'addilu bi ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengutamakan seorang pun, ya, di dunia ini dibandingkan untuk mengalahkan sepotong daging daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kajian-kajian tadi di luar daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra yang afdal gitu. Makanya Imam Malik mengatakan la ufaddilu ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Aku tidak mengunggulkan, aku tidak mengutamakan seorang pun, ya, dibandingkan sepotong daging keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu.
Wasabi' dan yang ketujuh, anak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibrahim, ya. Ya, Sayyidina Ibrahim, anak daripada Mariyatul Qibtiyah, ya. Jadi sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil ada 20, sifat jaiz 1, ya. Mengerjakan atau meninggalkan yang mungkin, yang boleh ada, boleh tidak, ya. Di antara hal-hal itu yang namanya jaiz, yang boleh bagi Allah. Di antara yang jaiz bagi Allah adalah mengutus para rasul, bukan wajib, ya. Jadi udah, yang pertama Sayyidina Qasim, kemudian Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Ummu Kulthum, kemudian Sayyidina Abdullah yang memiliki julukan Thayyib dan Thahir. Semuanya keenam-enamnya ini dari Sayyidatuna Khadijah, kemudian Sayyidina Ibrahim daripada Mariyatul Qibtiyah, anaknya Subhanallah. Perlu tahu nih, ya. Nah, kemudian kita saya nggak mau bahas mengenai masalah sifat-sifat wajib bagi Rasul, ya. Sudah banyak tahu, ya. Dan sifat mustahil adalah kebalikannya. Kemudian kita akan membahas mengenai masalah nasab daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma yajibu, di antara perkara-perkara yang wajib diimani juga, ya, ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi, ya, dari jalur ayahnya dan dari jalur ibunya. Fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun nasab daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayahnya adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan, ya. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, ayahnya Abdullah, ya, kemudian bin Abdul Muttalib, datuknya adalah Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini adalah julukan. Nama aslinya adalah Amir. Ya. Amir nama aslinya. Menurut pendapat yang lain dikatakan namanya adalah Syaibatul Hamdi, ya. Begitu. Namanya aslinya Amir Abdul Muttalib ini, datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bin Hashim, ya, bin Hashim. Nah, Hashim ini itu juga julukan, ya. Nama aslinya adalah Amrul Ula, ya. Amrul Ula. Nah, Hashim ini itu saudara kembar, ya, di satu kandungan sama Abdul Syams. Jadi Abdul Manaf punya anak 4 orang. Ada Hashim, ada Abdul Syams,
ada Naufal, ada Muttalib, ya, Muttalib. Nah, Hashim ini dan Abdus Syams itu di satu kandungan. Dan jari jemari kaki daripada Hashim melekat di dahinya Abdus Syams, nempel gitu, ya. Yang akhirnya kemudian tapi nempelnya biasa, jadi gampang. Jari jemari aja. Jari jemari kaki. Ya, jari jemari kaki daripada Hashim melekat di dahi Abdus Syams. Nah, kemudian orang-orang di saat itu, di zaman itu mengatakan sayakunu bainahum madam. Ya, kelak akan terjadi di antara keduanya, yakni antara Hashim dan Abdus Syams, perselisihan, ya. Begitu. Dan memang terjadi. Ya, dan memang terjadi. Jadi Hashim ini kenapa dia disebut Hashim? Ya, padahal namanya Amrul Ula, ya. Karena orang yang lihashmis sarid, ya, orang yang membelah roti, kemudian membagikan kepada orang-orang yang mengalami kelaparan, gitu, ya. Jadi Hashmun itu membelah, merobek, ya. Nah, beliau digelari Hashim, nama aslinya Amrul Ula, ya, karena beliau ini senang membagi, dia selalu membelah roti untuk memberikannya kepada orang-orang yang mengalami kelaparan, ya. Ini jarang nih kita bahas begini nih, ya. Kajian begini jarang dibahas. Sekali deh kita bahas nih. Abdu Manaf, ya. Kemudian bin Abdu Manaf, ya. Nama aslinya adalah Al-Mughirah. Abdu Manaf nama aslinya adalah Al-Mughirah bin Qusay, ya. Qusay ini nama aslinya adalah Zaid, ya. Kemudian bin Kilab, ya. Bin Kilab. Nah, kalau ada orang nanya, kenapa nasabnya Nabi ini ada yang Kilab, ya kan? Begitu. Kilab ini kan jamaknya kalbun, anjing. Kalbun itu anjing. Jamaknya, bentuk generalnya adalah Kilab. Masa nasab mulia nih namanya anjing-anjing, kan gitu, ya. Kilab ini nama aslinya adalah Hakim. Menurut pendapat yang lain Mughirah, ya. Begitu nama aslinya. Nah, Kilab itu adalah lagopnya, karena beliau ini dikenal sebagai orang yang senang berburu, ya. Dan kemudian di antara perburuannya itu lebih sering menggunakan anjing, makanya terkenal disebut Kilab. Maksudnya ini ada dengan pengertian orang yang senang berburu dengan anjing, gitu, ya. Jadi kalau ini biar bisa terjadi tuh kapan-kapan tuh, nanti ada orang iseng kan, gitu, iseng gitu, ya. Bin Kilab, kemudian ada yang kelewat sedikit nih, bin Murrah, ya, bin Murrah. Kemudian bin Ka'ab, ya. Nah, beliau ini adalah di zaman beliau masih hidup selalu mengumpulkan kaumnya, orang-orangnya di hari Jumat, wa ya'idhuhum, memberi nasihat mereka, ya. Wa yadhakkiruhum, dia memberikan peringatan kepada mereka bima ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa nanti akan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhum bi annahu min auladihi, dan dia memberitahukan kepada kaumnya bahwa nabi terakhir dari
adalah dari zuriatnya, dari keturunannya itu begitu ya. Dan memerintahkan mereka kalau keluar ikuti dia begitu. Dikatakan, beliau mengatakan, saya tibi haramikum nabaun azim, ya, akan datang di daerah haram kalian ini berita yang besar. Wa sayakhruju minhu nabiyyun karim, dan akan keluar muncul seorang nabi yang mulia begitu. Dia udah ngomong ya itu. Siapa? Ka'ab nih, ya. Bin Lu'ay, ya. Bin Lu'ay. Kemudian bin Ghalib, ya. Bin Fihr. Dia Fihr ini adalah nama batu yang menjulang tinggi. Nah, beliau kenapa disebut namanya itu Fihr? Karena orangnya emang tinggi, panjang, gitu, ya. Wakana yusamma Quraisyan. Nah, dari Fihr inilah siapapun zuriat daripada Fihr adalah Bani Quraisy. Kan sering kita nyebutkan Bani Quraisy, Bani Quraisy, Bani Quraisy, Bani Quraisy kan? Nah, Bani Quraisy itu adalah zuriat daripada Fihr Abin Malik bin Nadar. Ya, paham ya? Karena kita sering tuh Bani Quraisy, Bani Quraisy. Bani Quraisy itu zuriat daripada Fihr. Gitu, ya. Nah, beliau ini kenapa zuriatnya disebut Quraisy? Beliau digelari Quraisy, ya. Karena beliau ini suka yagrisu, ya. yakni yufattish, meriksa al-halatil muhtaj, saudara-saudara, kawan-kawan yang sedang membutuhkan kekurangan, lalu ia akan membantunya dengan hartanya. Jadi kalau kita kan punya duit ngilang, kalau beliau ini enggak, kalau punya duit dari orang yang membutuhkan. Nah itu namanya yugris, ya kan? Yugarish, mencari-cari, yufattish, memeriksa, gitu. Akhirnya disebut dia Quraisy, gitu kan. Maksudnya dia akan membantu orang yang membutuhkan, yang kekurangan harta. Bin Malik, ya. Beliau disebut namanya Malik ini karena memang beliau menjadi raja di bangsa Arab saat itu. Bin Nadar, ya. Nah, disebut Nadar ini karena beliau memiliki wajah yang indah, berseri-seri wajahnya. Nadar. Bin Kinanah, ya. Nah, Kinanah ini di zaman beliau ketika pas hidup, dia mengatakan dan ana khurujun nabi min Makkah yud'a Ahmad. Dia udah ngomong, ya. Udah waktunya seorang nabi keluar dari kota Makkah yang disebut namanya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Yad'u ila Allah, yang menyeru kepada Allah, wal bir, menyeru kepada kebajikan, wal ihsan, wa makarimul akhlak, dan kemuliaan-kemuliaan budi pekerti. Fattabi'uhu, kalian ikutilah dia, tasdadu syarafan, akan bertambahlah kemuliaan kalian dengan kemuliaannya, ya. Gitu. Bin Huzaimah, ya. Bin Mudrikah, nah di Mudrikah ini itu kan di setiap orang-orang tuanya Rasulullah ini ada nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah pas di Mudrikah ini cahaya itu cahaya nur daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tampak jelas, gitu, terang keluar, gitu, ya, zahir muncul, gitu, ya. Di Mudrikah ini. Jadi di sini dikatakan wa kana fihi nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran. Bahwa pada diri beliau ini nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tampak dengan jelas. Gitu. Enggak tersembunyi, ya. Bin Ilyas, ya. Bin Mudhar, ya. Beliau ini digelari disebut Mudhar ini karena beliau ini menurut satu keterangan suka meminum susu asam, yogurt, ya, susu asam. Kemudian bin Nizar, nama Nizar ini sebenarnya aslinya Khaldan, ya,
Dan dikatakan kan ayahnya Ma'ad ya. Dikatakan li'annahu lamma nadhara abuhu ila nurin nabi sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi. Jadi ayahnya Nizar ini namanya Ma'ad ya kan, bin Ma'ad. Nah Ma'ad itu tatkala melihat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak jelas di antara kedua matanya Nizar. Nama asli kan Khaldan ya. Fariha farhan syadidan. Sangat gembira ya. Wa nahara, kemudian berkurban. Wa at'ama, kemudian memberikan makan kepada orang-orang ya. Dan beliau seraya berkata, inna hadza kulluhu nuzurun ya. Yang saya korbankan ini kemudian saya bagi-bagikan untuk dimakan itu nuzur qalilun, sedikit dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dilahirkannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Belum apa-apanya itulah yang dikorbankannya ini ya. Bin Ma'ad ya. Bin Adnan ya. Nah, wal ijma, dan menurut ijma ya, sudah ijma munaqid ya, yang telah kokoh, yang telah jadi bahwa nasab ini sampai ke Adnan ya. Memang Rasulullah menyebutkannya hanya sampai di situ aja. Walaysa fima ba'dahu, dan tidaklah nasab-nasab yang setelah Adnan ila Adam sampai Nabi Allah Adam alaihissalam tariqun sahih ya, berdasarkan riwayat dengan jalur yang dengan jalan riwayatan yang sahih. Semuanya riwayat-riwayat Israiliyat deh gitu ya. Ada lagi susunan yang lainnya. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurrah. Bukan Abdi Manaf itu nyangnya Rasulullah, bukan ya, bukan datuk dari datuknya Rasulullah, bukan. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Nah Abdi Manaf ini bukan Abdi Manaf datuknya Rasulullah, bukan ya. Kan Rasulullah bin Abdullah ya kan, bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, bukan yang ini ya. Kenapa? Karena yang Abdul Manaf ini bin Kilab. Nah Kilab tadi itu yang jalur Rasulullah yang tadi begitu ya gitu. Jadi fatajtami ummahu sallallahu alaihi wasallam ummu fi jaddihi Kilab, maka berkumpullah nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan nasab ibunya, nanti nyambungnya ketemunya di Kilab ya. Begitu. Ini karena banyak yang belum hadir, jadi kita nggak banyak-banyak deh, sekedar apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi mungkin malam ini kita nggak usah banyak-banyak karena masih banyak yang nggak hadir nih ya. Nggak usah banyak-banyak, kita akan lanjutkan insya Allah di minggu depan ini pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imamiyah, insya Allah. Amin amin.